Halo gengs, Gocha, dan selamat datang ke React Setup Part 3. Thank you semuanya yang udah submit foto-fotonya ke email yang gue bakal taruh lagi di bawah. Jadi untuk kalian-kalian yang memang pengen partisipasi dengan video-video seperti ini dan kedepannya juga, pastiin aja kalian email terus foto-foto setup kalian. Oke, di sini kita ada setup biasa-biasa aja dari Midorinime. Dan setup untuk main game kayak Valorant, Sims 4, dan FIFA 2022. Dan oh iya juga untuk nonton YouTube. BTW, gua dari Malaysia. Another Malaysian. Let's go! Setup yang nampaknya dipower oleh one laptop MSI, dua monitor display. Ini monitor satu macam rendah sangat lah. Gua nggak mau menstereotypekan gender ya, tapi kelihatannya ini setup perempuan lah ya, dengan peripheral yang pink, kabel pink, dashpad pink, dan meja pink juga. Tapi hey, Midorinime, kalau anda cowok itu juga nggak ada masalah sama sekali. I like it. Kabelnya cantik betul. Setup keren dari Brian Ho, kegiatan main game, desain grafis, desain interior, dan nonton. Oh, familiar ya, kayak pernah lihat gitu di setup yang sebelumnya. Tapi ini gue yakin ini yang berbeda. Di power juga dengan satu laptop. Laptop apa ini? Asus TUF Gaming dengan monitor Samsung 24 inch. Oke, gue suka. Mungkin satu saran, kasih kayak lampu apa tuh, lampu yang di atas monitor gitu, biar bisa dapetin cahaya yang lebih lah, dan itu juga bisa terangin kita punya peripheral dan lain-lain, dan overall meja kita itu loh. Dan setahu gue sih webcam juga bisa ditaruh di atasnya lampu light bar itu, jadi mestinya sih aman. Setup budget dan masih OTW upgrade lagi dari Rohmat. Setup biasa dipakai untuk ngerjain kerjaan kantor, nulis, nonton, dan ngegame. Setup laptop lagi. Clean. Gue sejujurnya suka lihat setup yang dari laptop doang. Berarti mereka itu orang-orang yang sangat ada effort untuk bikin setupnya jadi cantik gitu. Karena mungkin aja ada orang yang udah punya laptop terus nggak peduli lagi sama monitor lah, mouse, keyboard, dan lain-lain. Mereka pakai laptop aja. Tapi orang-orang kayak gini yang bener-bener entusias sama meja mereka. Tambah monitor, tambah headset, tambah wireless, keyboard dan mouse, desk mat. Ini lampu dari mana ya? Oh, ini lampu dari monitor. Ya, memang lampu dari monitor itu sangat-sangat membantu untuk bikin meja kita jadi terang pas malam-malam gini ya. Padahal ini cuma satu lampu doang loh, tapi seluruh mejanya itu kena sama sinarnya. Mantap. Pamer setup dari Sudha. Hardly inspired by your setup banget nih, Ca. Semoga kebagian review. Coba kita lihat yang updatednya. Wow, ini untuk posisi laptopnya di sini, monitornya di sini tuh jauh banget ya. Berarti dia lumayan niat sama aturin kabel-kabelnya di bawah itu. Coba ada nggak fotonya? Kelihatannya sih nggak ada foto kabel-kabelnya dia bikin seperti apa. Ini setup yang sebelumnya dia pakai keyboard yang full size kelihatannya, dan sekarang dia udah ganti ke 75%. Tapi Sudha, good job. Ini mantep banget. Mungkin kalau gue nitpick, gue kurang suka sama tiangnya ini kelihatan, tapi gue tahu sih ini jenis ARM monitor yang memang kayak gitu desainnya ya. Waktu itu gue pakai juga, dan kalau misalkan kita pakai monitor yang 24 inch kan ini, yes 24 inch, itu bakal kelihatan tiangnya gitu. Dan kelihatannya sih tiangnya agak miring ya, sama juga penyakitnya sama yang gue punya dulu, dia agak miring. Itu biasa karena mejanya kurang kuat, tapi kelihatannya sih ini meja lu solid kayu ya, mestinya kuat. Tapi anyway, setup yang mantep, thank you udah submit. Setup anak SD, gue pengen lihat nih setup anak SD. Memang zaman udah berubah ya, gue SD tuh sama sekali nggak punya yang namanya laptop whatsoever. Jadi ini sih udah mantep banget. Fotonya terlalu gelap sih ya untuk gue bisa lihat apa yang terjadi. Coba gue terangin. Tapi kelihatannya sih dia cuma pakai satu laptop aja, dan ada lampu di atas yang itu apa lampunya ini ya? Ini kelihatan kayak kotak krayon, terus lampunya diikat aja di ganggangnya situ. Gue kurang tahu, tapi thank you Hedra udah submit. Semangat sekolahnya, dengerin mama kamu, oke? Dia paling benar. Blasphemy E setup PC, overall hanya untuk menggambar dan gaming yang nggak terlalu sering. Wow. XP Pen. Wow, gua nggak tahu sama sekali itu apa. Ini lu yang gambar? Holy moly, kita cuma dikirim satu foto saja. Ini kenapa ada keyboard satu lagi? Kelihatannya sih Anda butuh meja yang lebih besar, karena ini ada ini semacam Wacom gitu kan ya, Wacom yang ada layarnya juga. Dan memang karena posisinya seperti itu, jadi dia bikin tempat keyboardnya jadi udah nggak ada lagi, dan juga tempat mouse-nya nih kayaknya udah nggak ada tempat lagi. Tapi kelihatannya di sini agak luas sih tempatnya, jadi mungkin agak sedikit geser biar tempat mouse-nya itu lebih besar kan. Ini aja udah deskmat-nya udah bukan deskmat, mousepad-nya nih udah ketutup sama layarnya. Pemandangan jemuran dan belakang rumah kompleks sebelah dengan sinar matahari yang cukup. Sehat selalu,
Vox Chat. Well, thank you, Blemiaps. Fermi Karus. Ferian, gua konsol player, jadi fungsi utama untuk kerja, graphic design, video editing, 3D rendering, main game cuman seal online doang. Oh my god! Shay! God damn, can we talk about that PC though? Gue bakal kasih props ke orang ini karena sebenarnya dia pilih peripheral yang ada RGB-nya. Deskmat ada RGB, keyboard ada RGB, mouse-nya juga ada lampu lah ya. Mikrofonnya ada RGB juga, dan PC-nya udah jelas ada RGB dengan kabel RGB-nya juga. Tapi dia cuma pilih satu warna aja, yaitu warna hijau. Jadi mantap my boy. Gua bangga sama lu. Dia kasih lihat video kayaknya. Gila, water cooling-nya mantul. Kelihatannya dia dapat Deskmat Engine yang special edition itu ya. Gue juga ada. Mantep banget, dapat coasternya juga di sini. Jujur lebih serak sama setup pertama. Ya sih sebenarnya ya. Kayaknya lebih masuk gitu aja sama overall temanya dan nggak terlalu kelihatan berantakan gitu loh. Karena ya ini jadinya terlihat lumayan banyak barang ya. Gue jujur baru sadar ini setupnya berbeda. Kalau dia nggak ngomong, gue nggak sadar. Ya gue setuju sih, gue juga lebih seneng sama yang pertama ini. Tapi dua-duanya mantep. Setup kerja, main game, dan belajar, Deden Kurniawan. Wow, terlihat mantep dengan layar ultra wide-nya. Kayaknya sih Xiaomi ya. Agak sedikit terlalu gelap fotonya ya. Cannot see anything loh. Setup yang di power sama apa ini ya, sama PC. Jadi dia ada 3, mungkin gua asumsi PC-nya di bawah nih kayaknya tuh. Ada kipasnya yang nyala sedikit. Jadi dia taruh PC-nya di bawah. Menurut gua sih ya nggak ada masalah sih taruh PC di bawah kalau memang kita punya meja itu nggak cukup. Setup dormitory kampus, manfaatkan keterbatasan. Ini satu kamar 4x6 m, isi 4 orang, cuma dapat meja 80x60 yang ada drawernya. Oh. Wow, ini 3D printer ya? Wah, pemandangannya lihat. Gila, enak kali malam-malam kayak gini. Oh, bunk bed. Damn. Oh, nice keyboard. Noir? Kayaknya sih Noir. Laptopnya katanya taruh di rak atas. Very nice. Jadi kelihatan sangat bersih ya. Headset taruh di atas juga biar nggak berantakan mejanya. Mantep. Kelihatannya speakernya cuma dari sini. Itu kayaknya Bluetooth speaker. Wow, ini 4 orang gimana cara masuknya weh. Tapi ini keren sih untuk tempat tinggal di kampus ya. Udah bisa punya barang seperti ini. Dan setup yang overall sangat rapi. Kabel hampir nggak kelihatan sama sekali. Punya keyboard yang cakep, kasur yang terlihat nyaman, pemandangan yang lumayan asik tuh kalau malam-malam. 3D print lagi. Mantep. Setup hasil perjuangan 7 semester. Wow. Kegiatan di setup, skripsi, ngedit komik dub. Wow. Ini juga anak kampus sepertinya. Ada 2 laptop. Dia bener-bener ngedit komik dub. Jadi itu kayak pekerjaan sampingan gitu lah ya. Keren banget weh. Gue seneng sih lihat anak-anak kuliahan yang udah punya kerjaan sampingan gitu. Gue merasa orang-orang kayak gitu sangat-sangat kerja keras dan sangat keren. Mantap. Ini setup yang kelihatannya sangat kecil ya, tapi dia tetap mampu untuk masukin banyak barang. Karena dia juga ada effort untuk ngeberesin kabel-kabelnya dan juga organisasinya, apa taruh di mana gitu. Jadi mantep banget sih. Ini sampai laptop ditaruh di atas sini. Ada satu lagi laptop yang di bawah, ada iPad, ada controller, mouse, keyboard, ada HP lagi, dan masih ada tempat untuk taruh kopi. Setup anak kos, Ihsanul Akbar. Wow, god damn. Di power pakai laptop dengan satu monitor Xiaomi kan ini. Ya ini Xiaomi banget sih dengan lampunya di bagian sini, dan dari kakinya juga kelihatan Xiaomi. Dan kabelnya luar biasa, mantap. Kegiatan cuma buat main GTA 5 roleplay sampai mual, sisanya buat nonton. Gue lumayan penasaran sebenarnya sama game GTA roleplay ya, kelihatannya komunitasnya itu sangat besar. Overall ini setup yang keren, apalagi untuk cuma nyantai doang, tapi gue harus kasih nilai yang kurang karena RGB-nya dan kabelnya. Adrianto Wilano. Setup terang benderang. Wah, ini laptop Asus yang 2 layar itu. Gue bakal asumsi ini wireless charging. Tapi entah kenapa dia taruh di atas deskmat, karena buat gue sih gue nggak bakal terlalu suka ya taruh kayak barang-barang apa di atas deskmat, karena itu bakal mengganggu gerakan mouse. Kegiatannya sih untuk graphic design, illustration, video, dan motion editing, dan gaming tipis-tipis. Nah, sebenarnya kelihatan sih sama setup-setup yang orang main game atau enggaknya gitu, kita bisa lihat dari situasi keyboard dan mouse-nya. Kecuali memang orangnya lebih sering pakai controller, yang ada juga nih di sini.
Berarti dia nggak terlalu butuh mouse dan keyboard. Terutama mouse sih, yang gimana-gimana banget. Overall, gue sangat suka. Gue cuman nggak terlalu suka sama speaker RGB-nya ini loh. Dan kelihatannya sih ini nggak bisa diapa-apain ya warnanya. My setup before versus after dari Fauzan Pratama. Kalau ini foto setupku jauh ketika baru mulai freelancing dan syukurnya jauh berkembang sampai sekarang. Oke, ini sebelum berarti dan ini sesudah. Wow. Very nice. Sangat improvement jauh loh. Dan kelihatannya dia masih di tempat yang sama, tapi berubah jauh banget. Mantep, gue suka. Satu hal yang gue agak kurang suka aja itu adalah warna temboknya yang terlalu hijaunya terang banget ya. Kalau gue jadi dia sih gue bakal langsung ganti warna tembok ya. Itu mungkin hal pertama yang gue lakuin. Tapi kalau misalkan dia memang di posisi dimana dia nggak terlalu bisa otak-atik temboknya lagi, then ya udah nggak apa-apa juga lah, no big deal. Dan overall ini setupnya udah sangat-sangat cozy dan mantep, langsung kelihatan mewah gitu. What? Gue dapet email cooperation. Hello, I'm the PR manager of Emika Games. Ini contoh-contoh email scam tuh seperti ini tuh. Nanti kalau gue tanya, oke, gue mau, dia bakal kirimin file zip yang kita harus buka. Dan kalau kita buka file itu, dia bisa akses ke komputer kita. Gue udah pernah terjadi itu 2 kali. Jadi ya, kalau kalian dapat kayak gini juga, jangan mau. Work setup, Evander Naliman. Hey bro, just sharing my work setup. Oh, foto-fotonya terlihat mantep. Wow. Herman Miller chair, what up? Kalian tahu gak sih harga Herman Miller tuh berapa? Jesus Christ, man. Oh my god, 80 terjual. Man, oh gue suka sih tekstur tembok di belakangnya ini ya. Jadi ada kayak karakter gitu, kayak rasa Jepang-Jepangnya. Dan oh ini kelihatannya meja naik turun, makanya dia punya shelf itu tinggi di atas. Yang menurut gue sih nggak masalah, tetap terlihat cakep. Setup yang dipower sama MacBook Pro 2017. Gue sih pengen lihat ya ini monitornya nyala biar kita bisa lihat aja pas setupnya itu lagi hidup. Tapi semuanya ini fotonya mati. Tapi ini kelihatan setup yang sangat-sangat nyaman banget, terutama karena bangkunya itu loh. Nah, gue dapat lagi nih, DaVinci Resolve Company, Hitlaner Volny.cz. Biasanya ya kalau belakangnya kayak gitu, itu udah jelas scam. Jadi jangan pernah percaya. Monochrome setup? Yes indeed, monochrome, god damn. Ini speakernya kelihatan lucu sih si Harman Kardon nih. Wow, ada pajangan keycaps artisannya. Ini ada, gue pernah lihat ini. Dia coaster yang terbuat dari akrilik kayak apa custom keyboard gitu yang ya lumayan keren sih. Wallpaper yang minimalis, deskmat yang minimalis, mouse yang super mantap, setup ROG Flow Z13, setup untuk main game, nonton, belajar, kerja, semuanya pokoknya mantap. Kalau ditanya kenapa bagian kanan gak ada barang, soalnya itu buat tempat tidur kucing gua, lol. God damn, so cute. Sebenarnya dari perspektif kucingnya sih, elunya yang ambil tempat istirahat dia. Dan kalau lihat dari mukanya, kelihatannya sih dia bete banget ya. Gue suka sih sama Asus ROG Flow ini, apalagi kalau kita taruhnya seperti ini, jadi kelihatan kayak iPad aja gitu yang ada di meja. Dan orang-orang bakal pikir ini komputernya di mana? Ternyata komputernya itulah layarnya yang di depan. Wow, kalau malam-malam RGB-nya nyala yang sebenarnya kelihatan nyaman sih ya. Kombinasi warnanya dengan biru oranye gitu memang lumayan enak sih di mata. Jadi ya gue tetap suka sih sama yang ini. Oke, bye-bye kucing. Bye-bye. Nggak apa-apa, ini tempatnya kamu diambil sama majikan. It's okay, nanti pas dia tidur kepok aja palanya. Setup anak SMA ngegame dan ngedit walaupun banyak ngegame-nya. God damn it. Holy moly, ini biru banget. Wow, SMA udah kayak gini kamarnya, luar biasa. Setupnya lumayan keren lah, apalagi untuk anak SMA ya. Ini sangat OP banget ini. Udah teman-temannya pasti pada cemburu. Tapi god damn ini biru banget. Kalau mamanya masuk pasti kayak, "Nak, kamu nggak apa-apa?" Setup minimalis, no RGB. I see. Buat dipakai kerjaan untuk ngedit foto, video, wedding, event, commercial. Wow, god damn, so cozy. Oh my god, I like this lamp. Setahu gue Apple iMac N1 ini udah punya speaker ya. Jadi kalau misalkan ini setup gue, kayaknya gue nggak pakai lagi sih sama speakernya ini. Tapi hey, it's fine gitu. Kalau memang lebih bagus, dan nggak apa-apa juga. Tapi dari segi estetiknya sih yang paling nggak setema ya itu adalah speakernya. Yang lain ini udah kayak mantep banget. Setup ala-ala kegiatan ngoding, game, nugas, desain produk, posisi tengah ruangan di antara 2 kasur, versi udah dirapihin. Wow. Tapi ini walaupun sebenarnya berantakan ya, tapi
ada estetiknya sendiri loh sama tempat-tempat yang berantakan gitu. Lihat tempat kayak gini tuh gue jadi keinget kayak foto-foto jadul yang vibes-nya Hongkong banget, yang tetap aja sangat keren. Jadi ini versi yang udah dibersihin, memang jadi jauh lebih rapi. Mungkin tempat nge-solder dan alat-alat tekniknya ini bisa dipisahin, jadi dia punya meja yang terpisah, satu buat komputer doang, satu untuk kerjaan mekanikal dia. Dan gua rasa itu bakal jadi jauh lebih nyaman. Tanpa subjek, Marv, 17-year-old budget setup. Wow, ini lihat laptopnya gila, sampai berdiri kayak gini. Ini gimana berdiriinnya dia? Menarik juga ini. Ini berbeda 180 derajat sama setup-setup laptop yang kita lihat dari tadi. Dimana kalau udah ada monitor yang besar itu jadi udah jelas menjadi monitor yang utama gitu. Tapi di sini enggak. Gue penasaran dia pakai buat apa ya? Nggak dikasih tau juga dia pakai buat apa. Setup bocil 15 tahun. Wow, kegiatan di setup main, ngerjain project sekolah, dan ngerjain tugas. Umur 15 tahun aja udah punya setup kayak gini. Gue penasaran nanti dia umur 25 tahun pas dia udah kerja gitu. Bakal kayak gimana setupnya? Pasti bakal jauh lebih gokil lagi. Bikin setup ini karena sekarang sakit cancer dan cuma bisa di rumah aja. What? Wow. Yo, jadi ini Ocha yang lagi ngedit dan sebenarnya gue nggak terlalu ada rekam penutup ya dari video react setup itu. Dan kebetulan sebenarnya pas gue lihat judul dia yang dia bilang bikin setup karena sakit cancer dan cuma bisa di rumah aja, gue agak sedikit kaget dan gue nggak ada react sama setup dia sama sekali. Jadinya gue malah langsung tulis email juga ke dia, balas. Gue pengen tahu gimana kondisi dia dan lain-lain, karena gue juga ada anggota keluarga yang kena cancer juga dan ya itu nggak gampang lah. Dari foto email dia sih dia kelihatan masih muda ya, dan gue berharap itu mungkin testicular cancer, karena itu adalah cancer yang paling kasarnya paling gampang untuk di treatment gitu ya, dan itu memang lumayan common sama anak-anak muda di umur sekitaran 20-an gitu lah. Tapi dia ada balas dan juga gue ada izin untuk bisa sharing cerita dia di video ini. Dan ternyata kansernya itu ada di paru-paru dan itu tipenya ganas lagi. Dia masih muda banget, lahir di tahun 2001, jadi masih umur 22 tahun. Dan ya gue nggak bisa kebayang aja apa yang dia lagi rasain sekarang. Anak baik-baik aja kayak kita-kita semua yang kerja di Samsung Store, jadi salesman. Terus tiba-tiba aja katanya gejalanya sesak nafas yang luar biasa sampai sulit gerak, sulit makan, dan sulit minum. Dan pas di ronsen ternyata ada tumor di bagian dinding paru-paru kanan. Setelah lihat hasil ronsen itu pasti gue yakin hidupnya berubah 180 derajat. Bakal susah lagi balik ke hidup yang sebelumnya. Tapi gue tetap sangat-sangat impress karena dia tetap bisa bersyukur dan tetap bisa tersenyum ya. Kalau kita lihat dari fotonya ini tetap bisa semangat. Dan ya ini kasih lihat kalau dia orangnya kuat banget. Gue pengen banget bantu, gue bakal donasi AdSense dari video ini ke dia semua nanti. Dan juga gue mau buka Saweria gitu untuk kalian-kalian yang merasa pengen donasi juga. Sekecil 10.000 aja itu nggak ada masalah sama sekali. Gue tahu penonton gue nggak segitu banyak-banyak banget ya, jadi mungkin kita nggak terlalu bisa kasih dia amount yang besar banget. Tapi gue rasa setidaknya bisa kasih dia rasa semangat dan rasa bahagia yang menurut gue sih sangat penting dalam kondisi dia sekarang. Gue bakal taruh link Sawerianya di bawah. Kalau kalian mampu donasi, gue sangat berharap kalian bisa bantu-bantu juga. Gue bakal setransparan mungkin dengan jumlah yang kita dapat, dan 100% semuanya bakal masuk ke Sandi. Sandi, kalau lu nonton video ini tetap semangat, dan gue yakin lu pasti kuat untuk menghadapi semua ini, dan lu juga pastinya dapat dukungan doa-doa dari penonton-penonton yang lain. Dan ya, itu aja dari gue. Bye-bye.